Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi, kembali lagi dengan Ibu Yulfani. Nah, kali ini di video ketiga, bab 3 mengenai ketenagakerjaan. Di materi yang terakhir, Ibu akan membahas mengenai dampak pengangguran, cara mengatasi pengangguran, dan peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran ini. Nah, Ibu harap di video terakhir pada bab ini kalian dapat memahami yang dari pertama Ibu membahas mengenai ketenagakerjaan hingga dampak pengangguran itu sendiri. Yuk, simak video selanjutnya. Secara umum, dampak pengangguran ini merupakan masalah yang berdampak buruk tidak hanya bagi perekonomian bangsa saja, namun pengangguran ini berdampak pada individu yang mengalaminya. Yang pertama, pengangguran yang terjadi berdampak buruk bagi perekonomian suatu bangsa. Adapun dampak tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan masyarakat menurun sehingga penerimaan negara dari sisi pajak pun menjadi turun. Yang kedua, mendorong tingkat kriminalitas. Hal ini berdampak pada tingkat keamanan dalam berusaha sehingga dapat terjadinya pencurian. Yang ketiga, pendapatan real masyarakat lebih rendah daripada pendapatan potensialnya, sehingga tingkat kemakmuran pun akan menurun atau rendah. Yang keempat, daya beli masyarakat turun. Hal ini akan berdampak terhadap tingkat permintaan barang dan jasa. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi secara nasional pun ikut menurun karena semakin banyaknya tingkat pengangguran di Indonesia. Yang terakhir, pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan terhadap politik. Tidak hanya politik, tapi menimbulkan ketidakstabilan terhadap sosial pun terjadi. Baik, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya, bahwa setiap individu pasti akan merasakan dampak ini yang akan Ibu jelaskan yang diakibatkan oleh pengangguran. Dampak ini ada 4, diantaranya yang pertama, bahwa secara psikologis dampak pengangguran ini mengakibatkan kurangnya rasa kepercayaan diri terhadap individu tersebut. Yang kedua, pengangguran ini mengakibatkan tidak berfungsinya akal sehat. Hal ini dikarenakan kebutuhan yang harus dipenuhi sementara pendapatan tidak ada, yang diakibatkan individu mencari jalan pintas secara nekat untuk memenuhi kebutuhannya. Bisa yang bersifat baik, bisa yang bersifat buruk. Contohnya yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa dampak pengangguran itu salah satunya terjadinya kriminalitas. Contohnya pencurian, itu jalan pintas yang bersifat buruk. Yang ketiga, dampak yang ketiga yaitu yang pastinya pengangguran ini mengakibatkan hilangnya mata pencaharian sehingga pendapatan individu pun tidak ada untuk memenuhi kehidupannya. Yang keempat, bahwa pengangguran ini dapat menghilangkan kreativitas atau keterampilannya, karena hal tersebut akan hilangnya jika lama tidak digunakan atau dikembangkan. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran. Ada 7 cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, mengembangkan kreativitasnya melalui berwirausaha secara mandiri. Yang kedua, dikembangkannya sekolah-sekolah yang mengarah pada peningkatan kecakapan kreativitas seperti SMK. Yang ketiga, pengembangan sektor usaha informal seperti home industry. Yang keempat, pengembangan program transmigrasi dengan tujuan penyerapan tenaga kerja di sektor agraris dan sektor informal di wilayah tertentu. Yang kelima, peningkatan investasi yang bersifat pengembangan maupun investasi melalui usaha-usaha baru yang dapat menyerap tenaga kerja. Yang keenam, pembukaan proyek-proyek umum yang dilakukan pemerintah seperti pembangunan jalan raya, jembatan, dan lain-lain. Yang ketujuh, mengadakan pendidikan dan pelatihan yang bersifat praktis, sehingga seseorang tidak harus menunggu kesempatan kerja, tetapi yang mengembangkan usahanya.
Cara terbaik untuk terhindar dari pengangguran adalah dengan cara berwirausaha secara mandiri. Dengan demikian, angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan tidak berfokus pada mencari kerja, tetapi mereka mencari lapangan pekerjaan baik untuk dirinya maupun bagi para pencari kerja. Selanjutnya, peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Untuk mengatasi masalah pengangguran ini diperlukan peran dari berbagai pihak, terutama pemerintah. Bahwa menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 mengungkapkan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal tersebut menegaskan negara menjamin setiap penduduk untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini dilakukan pemerintah melalui beberapa program, salah satunya dengan membentuk Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun tugas dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi diantaranya yang pertama, mendorong terciptanya dan berkembangnya wirausaha baru, misalnya melalui program bantuan permodalan usaha yang diberikan melalui BUMN, Kementerian KUKM, Kemenpora, dan kementerian lainnya. Yang kedua, mengembangkan Balai Latihan Kerja atau BLK. Yang ketiga, melakukan bursa tenaga kerja dalam rangka mempertemukan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang keempat, mengadakan perluasan kesempatan kerja melalui pembangunan proyek-proyek umum atau mendirikan industri yang bersifat padat karya. Yang kelima, menyelenggarakan program transmigrasi dalam rangka persebaran tenaga kerja dan peluasan kesempatan kerja seperti sektor agraris. Yang keenam, meningkatkan mutu tenaga kerja di Indonesia dengan cara meningkatkan pendidikan formal, pelatihan kerja sesuai dengan formasinya, peningkatan kesehatan dan perbaikan gizi, dan proyek magang bagi calon tenaga kerja. Kesimpulannya, peran masyarakat saja tidak cukup, apalagi kondisi masyarakatnya tidak mendukung, maka masyarakat perlu untuk aktif dalam memerangi permasalahan pengangguran ini. Salah satunya cara untuk memerangi permasalahan pengangguran ini adalah diperlukannya peran seorang wira swasta. Sekalian sebagai seorang pelajar pun dapat menjadi wira swasta dari sekarang. Contohnya, lakukan kegiatan bisnis dari sekarang walaupun kecil-kecilan. Selain itu pun ada juga pilihan wira swasta yang bisa dapat kalian lakukan dan kalian coba. Contohnya les private, jual beli buku bekas, ataupun jasa fotokopian. Nah, itu salah satunya contoh yang dapat kalian coba. Nah, dari sekian materi 3 video yang telah Ibu sampaikan kepada kalian, semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Kita tutup bab ketenaga kerjaan ini, kita lanjutkan di bab selanjutnya.